think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Again dan again, saya akan kembali menambah hasrat asupan kopet di dalam diri kalian. Saya heran juga kenapa sih kalian ini suka banget sama film psikopat. Upin Ipin kayak sekali-kali. Di video ini kita akan membahas sebuah film berjudul Behind the Mask, The Rise of Leslie Vernon, yang dirilis pada tahun 2006. Film ini akan menceritakan tentang seorang psikopat yang memberikan siaran eksklusif kepada kru film, di mana film dokumenter yang diperlihatkan menjelaskan tentang dirinya yang merangkai rencana teror di kota bernama Glen Echo. Penasaran? Oke lah, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang pegawai restoran yang bernama Kelly, di mana pada saat si Kelly sedang membuang sampah melalui pintu belakang restoran, tanpa diduga ada seorang pria bertopeng yang sedang memperhatikannya. Namun di saat Kelly ingin memeriksa, kemudian scene berganti dengan diperlihatkan seorang reporter bernama Taylor yang sedang meliput berita tentang teror pembunuhan di kota Glen Echo, Amerika Serikat, di mana kota tersebut terdapat satu komunitas yang dijuluki Stems. Dan kuat dugaan anggota komunitasnya sering melakukan teror terhadap warga sekitar, mulai dari desa Crystal Lake, perumahan Elm Street, desa Springwood, dan terakhir desa Haddonfield. Teror tersebut telah berlangsung selama 30 tahun terakhir tanpa alasan yang tidak jelas. Kemudian setelah selesai melakukan siaran, Taylor bersama kameramennya yang bernama Todd dan Doc langsung pergi menemui seorang pria bernama Leslie Vernon, yang sebelumnya mereka sudah janjian untuk bertemu. Info sedikit, Leslie ini merupakan anggota komunitas Stems yang sampai sekarang masih aktif dalam meneror warga. Singkat cerita, mereka pun melakukan sesi wawancara dengan si Leslie. Tanpa banyak basa-basi, Taylor langsung bertanya kepada Leslie tentang alasan dirinya melakukan teror terhadap warga kota Glen Echo. Namun tanpa menjawab pertanyaan dari Taylor, Leslie malah mengajak Taylor dan yang lain menuju ke rumah lamanya. Di sini dia menceritakan rumor yang beredar tentang dirinya, di mana pada saat masih bocil dia dikabarkan telah tewas tenggelam di Sungai Nelis. Padahal dia sekarang masih hidup sehat walafiat. Kemudian sejak kejadian itu, rumah yang tak berpenghuni tersebut sering digunakan remaja setempat untuk bersenang-senang, dikarenakan tempat itu terdapat kebun apel yang sangat luas. Dia juga mengatakan jika beberapa bulan lagi rumah lamanya ini akan dikunjungi lagi oleh beberapa remaja lokal. Keesokan harinya, Taylor dan krunya mengikuti Leslie pergi ke kampus. Namun bukan untuk kuliah, melainkan si Leslie ingin menjelaskan bagaimana cara dia memilih target mahasiswa untuk dia teror. Leslie juga berkata jika dia akan melepaskan seorang gadis dari aksi terornya, jika gadis tersebut masih virgin alias perawan. So you've been tracking her already? Her? No, not her. No, I'm eyeing her for the... Di malam harinya, aksi teror Leslie terhadap seorang wanita di awal film yang bernama Kelly pun diperlihatkan kepada Taylor dan krunya. Every night, Kelly comes out this door, drops off the garbage. I'm gonna be sitting right over there in the darkness. That's when you slides out, boom! She turns. And I'm gone. you've disappeared. Right. Hal itu pun membuat Taylor dan krunya sangat bersemangat, dikarenakan apa yang direncanakan oleh Leslie, semuanya berjalan sesuai dengan rencana yang sudah dia buat. Hal itu juga menjelaskan detail apa yang sebenarnya terjadi di awal film tadi. Beberapa hari kemudian, Leslie mengajak mereka berkunjung ke rumah temannya yang juga pernah menjadi tukang teror di kota Glen Echo. Dia bernama Eugene. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh istrinya Eugene yang bernama Jamie. Di sini Jamie berkata jika sekarang suaminya sedang bersemedi di dalam tangki besar yang ada di hutan. Mendengar itu, Leslie pun terkejut. Lalu tanpa pikir panjang, Leslie bersama dengan yang lainnya bergegas menuju ke hutan untuk membawa Eugene keluar dari sana. Dan ketika telah berhasil membongkar tempat persemedian Eugene, Leslie pun kembali dibuat terkejut, karena ternyata Eugene sudah berada di dalam tangki tersebut selama 3 hari.
Sesampainya mereka di rumah Eugene, Taylor dengan semangat langsung bertanya lebih dalam alasan mengapa Eugene dan Leslie melakukan teror terhadap warga kota Glen Echo. Namun sama seperti Leslie sebelumnya, Eugene tidak memberikan jawaban yang memuaskan. Kemudian sebelum meninggalkan rumah Eugene, Leslie pun menjelaskan kepada sahabatnya itu jika dirinya saat ini sedang mengintai seorang gadis, dan malam ini gadis tersebut akan pergi ke perpustakaan. Ternyata gadis yang dia maksud adalah si Kelly. Kemudian Leslie memberitahu ke Taylor apa alasan dirinya meneror Kelly. Dikarenakan paman Kelly yang bernama Mark Daniel Curtis pernah memperkaos ibunya Leslie. Setelah memperlihatkan potongan koran berita tentang ibunya, Leslie pun memberi pilihan kepada Taylor dan krunya untuk mengikuti dirinya atau tidak. Meski Taylor awalnya sempat ragu karena ini merupakan pengalaman pertamanya ikut dengan psikopat, tapi pada akhirnya Taylor bersama tim pun tetap memilih ikut dengan Leslie dan mendokumentasikan semua yang akan dilakukan oleh Leslie. Dengan menyelinap melalui pintu belakang, Leslie kemudian memulai aksinya dengan menaruh potongan koran tersebut tepat di meja resepsionis. Dan ketika Kelly akan mengembalikan buku yang telah dibacanya, dia pun melihat koran yang diletakkan Leslie sebelumnya. Melihat itu, Kelly pun langsung meminta Nyonya Collingwood mencari informasi artikel tentang pria di koran tersebut. Kemudian Nyonya Collingwood mengajak Kelly ke tempat mikrofiche, atau tempat arsip bergambar disimpan. Lalu Kelly pun bertanya pada Nyonya Collingwood tentang kisah seorang anak di rumah pertanian Vernon, atau tempat tinggal lama si Leslie. Meski awalnya Nyonya Collingwood tampak ragu memberitahukan ke Kelly, namun karena Kelly memaksa, akhirnya dia menceritakan tentang Molly Vernon, yang mempunyai seorang anak laki-laki bernama Leslie Vernon, yang dimana Leslie kecil selalu dipaksa untuk bekerja di ladang perkebunan apel. Karena selalu mendapat perlakuan yang tidak baik, akhirnya Leslie pun memberikan perlawanan dengan menggantung sang ibu di kebun apel miliknya. Warga kota Glen Echo yang murka atas kelakuan Leslie, mereka pun menenggelamkannya di sungai Nelis. Namun di saat Kelly ingin bertanya lebih lanjut tentang si Leslie, dia pun dibuat terkejut dengan kehadiran Leslie yang langsung mencocol Nyonya Collingwood. Beruntung ketika Leslie ingin menyerang Kelly, ada seorang pria tua bernama Halloran yang langsung menyelamatkannya. Penasaran dengan sosok si Halloran? Makanya pantengin terus video ini sampai habis. Meski sempat ditembaki, si Leslie masih berhasil lolos. Lalu dia bersorak gembira karena rencananya berjalan sesuai keinginannya, meskipun dia tidak menduga Halloran akan datang. Setelah selesai dengan aksinya, mereka pun bergegas pergi ke rumah Eugene untuk memamerkan aksinya yang telah direkam oleh Todd sebelumnya. Di sini Taylor bertanya kepada Leslie siapa Halloran itu. Kemudian Leslie pun menjawab, Halloran adalah seorang psikiater yang pernah menanganinya sewaktu Leslie masih bocil, pasca dirinya ditenggelamkan oleh warga kota Glen Echo. Jadi bisa dibilang Halloran adalah orang yang pernah menyelamatkannya. Keesokan harinya, Taylor bersama Todd memberanikan diri untuk mendatangi restoran tempat Kelly bekerja, dan mereka berniat ingin mewawancarainya. Namun tanpa dia sadari, ternyata Halloran juga sedang berada di sana, dan dia melihat kamera milik si Taylor. Di sini sepertinya Halloran sadar jika Taylor berkaitan dengan Leslie. Halloran pun berkata jika nama Leslie Vernon sebenarnya adalah Leslie Mancuso, seorang bocil yang berasal dari kota Reno, Nevada. Dia juga mengingatkan jika Taylor berurusan dengan orang yang salah. Mendengar itu, Taylor pun menjadi panik dan langsung meninggalkan restoran tersebut. Tapi tanpa diduga, ternyata Leslie melihat Taylor yang sedang berbicara dengan Dr. Halloran ketika di restoran. Dan dia pun menganggap jika Taylor telah mengacaukan semua rencananya. Leslie pun menyuruh Taylor beserta krunya untuk berhenti meliput dirinya. Namun berdasarkan perkataan Halloran yang menjelaskan jika Leslie bukanlah Leslie Vernon yang asli, dia pun memaksa Leslie untuk mengatakan hal yang sebenarnya. Dan pada akhirnya Leslie pun menjelaskan jika Halloran adalah psikiater yang pernah merawatnya di kota Reno. Kemudian dia mengatur cara agar bisa kabur dari Halloran, karena yang dia inginkan adalah kehidupan yang sekarang, yaitu membuat teror untuk siapapun yang diinginkannya. Leslie memanfaatkan identitas Leslie Vernon agar bisa bersembunyi dari kejaran Dr. Halloran, karena Halloran selalu memburunya untuk diserahkan ke polisi karena kelakuannya selama ini yang sering meneror warga. Setelah mendengar semua penjelasan Leslie, akhirnya Taylor beserta kru memilih untuk terus mendokumentasi kegiatan Leslie, meski mereka tahu jika ada yang tidak beres pada kehidupan Leslie.
Singkat cerita, Leslie pun menjelaskan setiap detail tahapan kejadian yang akan dilakukannya. Is my staging area. I have to cut the power. There's no lock on that old tool shed, so I'll use the corpse to... The closet imagery. Right. Only Kelly's allowed in there. Genius. Thank you. You want to eliminate as many as you can from being practical. So, what's next? She's empowering herself with cock. The handle, so it'll snap with the first swing. Dan dia juga mempersiapkan topeng andalannya untuk beraksi. What's wrong? Get that thing out of my face. Tidak lama kemudian rombongan Kelly telah sampai di rumah lamanya untuk menikmati malam liburan mereka. Seketika Leslie pun menyuruh Taylor dan krunya bergegas pergi dari sana sebelum rombongan Kelly mengetahui keberadaan mereka. To fulfill a destiny you don't have to fulfill. I made a choice. Goodbye, Leslie. Tepat ketika Leslie ingin memulai aksinya, tanpa diduga Taylor berniat membatalkan semua rencana Leslie. We know what he's gonna do, okay? We know how he's gonna do it. Not interfere. Fine, you know what? You guys stand here holding your balls. Karena tidak ingin hal buruk terjadi kepada Taylor, dengan terpaksa Todd dan Doc pun mengikuti keputusan Taylor. Dan di saat mereka masuk ke dalam rumah, ternyata di ruang tamu hanya ada 2 orang yang lagi teler. Sebut saja namanya Dudung dan Dadang. Taylor pun menanyakan keberadaan Kelly kepada mereka. Lalu si Dudung menjawab jika Kelly berada di lantai atas bersama Shane. Namun di saat mereka sampai ke lantai atas, tanpa pikir panjang mereka pun membuka pintu tersebut. Akan tetapi mereka kembali dibuat terkejut karena melihat si Kelly sedang main kuda-kudaan dengan Shane. Merasa digerebek tim 86, Kelly pun menjadi marah. Dan dia bertanya kenapa Taylor mengikutinya. Taylor pun menjelaskan kepada Shane, Kelly, Dadang, dan Dudung untuk segera bergegas meninggalkan rumah tersebut sebelum Leslie membasmi mereka satu persatu. Mengetahui jika Lauren dan Pete tidak berada di ruang tamu, sontak Kelly pun berniat ingin mencari mereka. Namun Taylor langsung melarangnya, dan seketika lampu kembali menyala. Bersamaan dengan itu muncul Lauren yang lari ketakutan, dan dia berkata jika Pete telah dibunuh oleh sosok pria bertopeng. Mengetahui itu, Kelly tambah dibuat ketakutan, dan dia kembali bertanya kepada Taylor sebenarnya apa yang sedang terjadi. Taylor pun langsung menjelaskan jika kejadian yang kita lihat di awal film dan di perpustakaan, itu semua adalah ulah dari Leslie Vernon, orang yang telah membunuh Pete saat ini. Lalu tiba-tiba si Kelly pingsan setelah melihat sosok Leslie dari arah jendela. Di saat Taylor dan krunya mengajak Dudung dan Dadang pergi ke ruangan lantai atas untuk membatalkan rencana Leslie selanjutnya, tanpa diduga ruangan tersebut seketika telah berubah. Di sini Todd menyadari jika Leslie telah merubah rencananya tanpa mereka ketahui. Ditambah lagi Doc berasumsi jika Leslie sebenarnya punya seorang kaki tangan untuk membantunya menjalankan rencana. Namun ibarat nasi sudah menjadi bubur. Kini mereka pun terjebak oleh rencana Leslie yang tidak mereka sadari. Salah mereka juga sih, udah tahu psikopat masih aja mau diliput. Apalagi sebelumnya mereka sudah diperingati oleh Halloran. Sementara itu Dudung dan Dadang yang pergi menuju ke gudang peralatan. Mereka tidak sadar jika Leslie telah menunggu mereka di dalam sana. Alhasil mereka pun menjadi korban yang berikutnya. Mengetahui Dudung Dadang sudah tewas, Taylor dan krunya pun bergegas menemui rombongan Kelly untuk merencanakan sesuatu agar mereka bisa keluar dengan selamat dari sana. Di saat Doc mengingat kembali urutan dari rencana yang sudah dibuat oleh Leslie, Taylor pun menyadari jika hanya van miliknya yang tidak disabotase oleh Leslie. Sehingga dia pun bergegas mengajak yang lainnya menuju ke mobil van tersebut. Namun di saat Todd membuka pintu van itu, mereka kembali dibuat terkejut dengan 2 mayat temannya Kelly. Dan di saat Doc berusaha menyalakan mobil van tersebut, ternyata dugaan mereka meleset, karena van milik Taylor juga sudah disabotase oleh Leslie. Taylor pun bergegas mengajak mereka kembali ke dalam rumah dan menyuruh mereka agar tetap bersama dengan Kelly. Karena menurut Taylor hanya Kelly yang bisa melindungi mereka dari serangan Leslie. Karena Leslie menganggap Kelly ini masih perawan, jadi dia tidak akan dibunuh.
Padahal sebelumnya kita melihat Kelly kuda-kudaan sama Shane. Tapi di sini gebleknya si Kelly malah lompat dari jendela, yang dimana Leslie sudah berada di bawah jendela tersebut. Mereka yang panik pun langsung bergegas kabur dari sana. Namun tanpa diduga, Doc memilih kabur menuju ke perkebunan apel untuk merusak rencana Leslie. Akan tetapi baru beberapa meter Doc berlari. Leslie pun berhasil menangkapnya. Let me see you. Let me see you. We're doing this thing together, man. God, wait! Kita beralih ke Tyler, Todd, Lauren, dan Shane yang sedang berada di gudang. Di sini Tyler akhirnya menyadari jika sebenarnya Leslie tidak mengincar Kelly, melainkan dia mengincar dirinya. Karena Tyler sadar jika dirinya ini masih virgin. Semua itu bahkan sudah direncanakan oleh Leslie sebelum Tyler menyadarinya. Karena dengan sengaja Leslie menghubungi Tyler seolah-olah ingin membagikan pengalaman hidupnya menjadi seorang psikopat. Padahal sebenarnya yang sedang dipermainkan oleh Leslie adalah si Tyler itu sendiri. Mengetahui jika Leslie tidak akan membunuh orang yang masih virgin, Lawrence pun memohon ke Tyler agar dia menyelamatkan mereka dari psikopat Leslie. Sesaat kemudian terdengar suara langkah kaki yang menuju ke arah gudang. Lalu di saat orang tersebut masuk, Todd langsung memukul kepalanya. Tapi ternyata yang datang bukan si Leslie, melainkan Dr. Halloran. Namun Lauren dan Shane yang terlanjur ketakutan kembali ingin bersembunyi. Tapi tiba-tiba, beruntung Dr. Halloran sudah sadar, tapi sayang dia juga malah menjadi korban dari keganasan Leslie. Sembari Tyler akan keluar dari gudang melalui jendela, Todd berusaha mengalihkan perhatian Leslie. Dan ketika Tyler telah berhasil keluar dari gudang tersebut, dia pun bergegas mengambil kapak dari gudang peralatan. Lalu di saat Tyler menelusuri labirin kebun apel untuk mencari jalan keluar, ternyata Leslie sudah berada tepat di belakangnya. Dengan keadaan panik, Tyler pun terus berlari. Beruntung kapak Tyler tepat mengenai perut Leslie. Akan tetapi di saat Tyler akan pergi meninggalkan Leslie, tanpa diduga sosok Leslie menghilang. Tyler pun kembali kabur lalu masuk ke dalam gudang pembuatan jus apel. Lagi-lagi di sini Tyler beruntung. Di saat Tyler sudah kehabisan tenaga, dengan sigap dia mengambil senjata yang berada di punggung Leslie, lalu dia mencocolnya. Setelah itu dia mengepres kepala Leslie menggunakan alat pemeras buah apel, sampai dia tewas. Bermodalkan bahan bakar yang terdapat di gudang tersebut, Tyler pun membakar gudang itu beserta jasadnya Leslie. Lalu tanpa diduga Dr. Halloran dan Todd pun datang ke sana, dan ternyata mereka masih hidup. Dan film pun selesai. Ending yang sangat meleslikan. Saya heran kenapa para psikopat ini orang-orangnya jenius semua ya. Contoh aja kayak si Jigsaw, Longlegs, terus siapa lagi? Oh iya, Hannibal Lecter. Dia juga salah satu psikopat jenius. Kadang kalau mereka sudah membuat rencana, jangankan kita orang biasa, para detektif dan FBI pun sulit menangkap mereka. Nah, jadi bagi kalian yang masih banyak komen tutorial jadi psikopat, udahlah, jangan terlalu banyak ngayal. Mending kalian jualan martabak, siapa tahu bisa jadi wakil presiden. Oke lah teman-teman, mungkin ini aja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.